Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan membahas cerita di balik dipecatnya Liam Roesener. Akhirnya setelah beberapa waktu kita selalu menderita akibat pelatih yang inkompeten yang ditunjuk dari Sporting Director untuk memimpin Chelsea. Tadi malam Liam Roesener resmi dipecat oleh Chelsea dan ini menjadi kabar gembira untuk kita semua walaupun gue ikut prihatin terhadap pemecatan Liam Roesener karena akan banyak staff dan juga orang yang terdampak ya akibat dari pemecatan sang pelatih asal Inggris ini. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Sidoarjo, True Blue dari Magelang, dan True Blue dari Papua. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu meramaikan kolom komen di bawah. Terima kasih, respect dari gue dan sehat selalu untuk kalian semua. Dan untuk kalian yang baru join dan pengen selalu update berita mengenai Chelsea, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Pemecatan Liam Roesener kita sudah tahu ya tadi malam itu sekitar pukul 11:30 malam kalau waktu Indonesia Barat diumumkan Chelsea and Liam Roesener parted way. Nah ini berita yang sudah santer terdengar sejak kekalahan melawan Brighton 3-0 di Amex Stadium. Setelah itu informasi yang gue baca seluruh pemain diliburkan, jadi di hari Kamis berarti ya, Kamis waktu London, ini seluruh pemain tidak datang ke training ground dan juga seluruh pelatih. Dan di pagi harinya seluruh director, jajaran director dan termasuk juga owner ya, ada Ekbali, mungkin Todd Bailey juga bergabung di situ dan seluruh sporting director itu datang ke Cobham dan mengadakan meeting untuk membahas masa depan Liam Roesener. Apakah sang pelatih ini cocok untuk memimpin Chelsea dan mencoba untuk menggapai target yang ada di musim ini, yaitu masuk ke Liga Champion. Dan di siang harinya berarti ya, mungkin hampir ke sore hari, ini banyak kabar yang sudah mulai santer terdengar mengenai pemecatan Liam Roesener. Dan kemarin gue juga baru membuat video mengenai apa yang gue rasakan dan gue menganggap Liam Roesener ini memang tidak cocok untuk melatih Chelsea dan belum selevel itu. Dan gue yakin Liam Roesener ini adalah pelatih yang cocok untuk melatih tim-tim championship ya, karena memang secara kemampuan sejujurnya gue udah melihat dari kekalahan melawan Newcastle, bermain imbang melawan Burnley ya di laga-laga sebelumnya, itu bagaimana Liam Roesener ini merespon pertandingan in game manajemennya yang sangat buruk ya. Melawan Burnley yang kita sudah unggul 1-0 dan harus puas dengan 1 poin ya di akhir akibat kebobolan di menit-menit akhir ini yang cukup membuat gue merasa sepertinya ini pelatih memang belum capable untuk melatih Chelsea. Dan gue sempat bahas juga di Blue Room episode terakhir itu obrolan gue bersama Ole Alatas dan juga Kasvi Iksan ya. Ini membahas masalah Liam Roesener di Chelsea. Nah, pada malam harinya atau sekitar sore hari waktu London ini akhirnya Chelsea mengumumkan secara resmi bahwa Liam Roesener akan dipecat. Dan kita tahu Liam Roesener merupakan produk manajemen trainee dari Bluco ya, berasal dari Hull City, direkrut Strasbourg, kemudian di-maintain di Strasbourg selama 1,5 musim dan menjadi pelatih Chelsea yang meneruskan tongkat kepelatihan dari Enzo Maresca. Dan kita tahu bagaimana hasilnya di bawah Liam Roesener. Nah, ada beberapa informasi juga yang gue coba saring dari berbagai sumber ya di X, dan ini semoga bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan behind story karena ini juga cukup menarik menurut gue ya. Apa alasan dari Bluco akhirnya mau menjilat ludah sendiri dan memecat seorang Liam Roesener. Mungkin banyak yang merasa bahwa pemecatan Liam Roesener ini nggak fair, tapi jujur aja sebenarnya apa yang dilakukan oleh Bluco ini adalah hal yang baik menurut gue ya, karena tanpa harus menunggu pramusim dan juga proper transfer untuk Liam Roesener, kita sebagai fans yang tahu perkembangan Chelsea dan selalu menyaksikan pertandingan demi pertandingan itu tahu betul bagaimana Liam Roesener ini merusak seluruh struktur yang ada di Chelsea dengan incapabilitas yang dia miliki dan ketidakmampuan dia untuk memimpin tim ya di bawah asuhan Liam Roesener ini. Nah, menurut Ben Jacobs mengenai pemecatan Liam Roesener ya, Chelsea merasa bahwa ini adalah action yang dibutuhkan untuk Chelsea lolos ke Europe ya, atau gelaran Eropa dan memenangkan FA Cup.
Berbagai sumber menyatakan bahwa beberapa pemain senior ya yang sudah kehilangan kepercayaan terhadap Liam Rosenior ini menjadi salah satu faktor keputusan board untuk memecat sang pelatih ya. Walaupun saat ini proses penggantinya itu diharapkan dalam waktu dekat dan juga memiliki kualifikasi yang baik ya dengan experience di Premier League untuk musim panas ini. Tapi fokusnya saat ini adalah stabilitas tim dan membuat pemain ini mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya dan membuat environment atau mungkin football identity kembali lagi muncul di Chelsea ya. Para pemain dan staff ini sudah diumumkan sebelum keputusan ini dibuat ya. Keputusan ini juga dibuat oleh seluruh leadership klub. Sumber mengatakan ada yang menyatakan bahwa Sporting Director mengakui kesalahan yang sudah dibuat ya, bukan hanya tentang menunjuk Liam Rosenior, tapi juga hampir seluruh yang terjadi di musim ini ya. Dan mereka mengatakan sudah belajar banyak terhadap apa yang terjadi dengan Chelsea di beberapa waktu belakangan. Pelajaran yang sangat mahal harus diterima Chelsea akibat ketidakbecusan Sporting Director ya. Dan seluruh leadership klub di Chelsea saat ini. Chelsea harus keluar dari Champions League, Chelsea harus tersingkir dari Carabao Cup, Chelsea harus terpental ya saat ini setelah kemenangan Brighton, Bournemouth dan Leeds juga. Ini Chelsea harus terdampar di peringkat 8 klasemen sementara. Dari bulan Februari, ini Chelsea memiliki gap yang cukup jauh dengan Brighton ya, 13 poin clear di posisi ke-5. Tapi per bulan April ini kemarin setelah kemenangan Brighton, ini Chelsea akhirnya harus pasrah selisih 2 poin dari Brighton ya. Ini tentu adalah achievement yang sangat jelek bagi Chelsea ya, dan Liam Rosenior juga tidak mampu membuat gol di 5 pertandingan terakhir. Nah, tentu pemecatan Liam Rosenior ini membuat pertanyaan berapa fee yang harus dibayar Chelsea, karena kita tahu kontrak pelatih asal Inggris ini, pelatih muda baru dan minim pengalaman, dikontrak oleh Chelsea Sporting Director ya atas rekomendasi Sporting Director selama 6,5 tahun. Nah, tentu ini nggak mudah. Baru 3 bulan lebih Liam Rosenior melatih Chelsea dan harus diberhentikan. Akibatnya Chelsea harus membayar kontrak ataupun klausul yang sudah terikat sejak awal ya. Nah, ini menurut Absolute Chelsea ya dari Sky Cafe ya. Banyak orang yang berpikir bahwa kontrak sampai 2032 yang didapatkan oleh Liam Rosenior ini harus dibayar tuntas ya. Tapi menurut Sky Cafe, I've seen reports ini bisa dibayar seharga 20 sampai 25 juta. Nah, berarti sebenarnya kontrak 6,5 tahun itu jauh lebih besar ya dibandingkan apa yang dibayarkan Chelsea saat ini ya. I've seen his kontrak ya, saya udah melihat kontraknya, tapi saya tahu fakta bahwa ada beberapa klausul yang bisa menjadi pembatalan terhadap kontrak tersebut ya, dan kelihatannya itu yang akan menjadi solusi yang fair bagi Liam Rosenior dan juga Chelsea untuk bertemu di tengah-tengah dan akhirnya memutuskan berapa biaya pesangon yang akan diterima oleh Liam Rosenior. Jadi berita yang bilang bahwa 24 juta pound sterling ya, atau hampir setengah triliun, 500-an miliar sekian ya, setelah 3 bulan menjabat sebagai pelatih Chelsea ini mungkin belum valid karena memang masih belum diputuskan berapa kontrak atau sisa kontrak yang harus dibayar oleh Chelsea untuk Liam Rosenior. Nah, selain itu juga klub mengeluarkan statement terhadap Liam Rosenior ya tadi malam setelah pemecatannya, dan ini ada juga yang dari BBC ya, ini menyatakan bahwa kelihatannya Liam Rosenior ini tidak semulus Enzo Maresca saat berpisah dengan Chelsea. Itu karena di dalam partway statement yang dikeluarkan oleh Chelsea ini Liam Rosenior tidak banyak diberi mungkin pujian atau apapun itu ya untuk statement dari Chelsea untuk Liam Rosenior, dan katanya sini 68 kata lebih pendek ya dibandingkan dengan apa yang dibuat Chelsea untuk Enzo Maresca. Ya tentu karena Enzo Maresca juga jauh lebih lama dibandingkan Liam Rosenior dan juga berhasil membawa 2 trofi untuk Chelsea. Tapi ini menurut gue nih berita-berita yang kelihatannya agak sedikit nggak penting juga ya, tapi ya nice to have. Kita harus tahu bagaimana Chelsea akhirnya mentreatment anak didiknya ya, yang kadang-kadang bisa menjadi seorang manajer besar. Nah, ini juga beberapa cerita mengenai apa yang dibawa oleh board ya ke meeting pada saat Liam Rosenior ini dipecat.
Ada juga info mengenai konspirasi pemain yang mencoba untuk menyingkirkan Liam Rosenior dalam tanda kutip ya. Dan ini memang bukan, ini adalah rahasia umum. Chelsea juga sempat berada di situasi ini saat Andres Villas-Boas melatih Chelsea ya dengan menyerukan perang ke John Terry dan juga Frank Lampard pada saat itu. Dan akhirnya seluruh pemain sepakat untuk bukan memecat ya, tapi mencoba mencari situasi bagaimana caranya untuk akhirnya Abramovich memecat pelatih tersebut. Hal serupa juga sempat terjadi zaman Scolari dan juga Rafael Benitez ya, dan ini akhirnya terjadi lagi di era Liam Rosenior. Nah, menurut Nizar Kinsella ya, ini mengenai tentang leaknya taktik yang keluar ya pada saat melawan PSG. Berbagai sumber mengatakan PSG teams leak originated from dressing room Chelsea. Jadi ada pihak-pihak yang katanya mungkin secara nggak sengaja juga ya, gue nggak tahu, belum ada berita valid, tapi katanya Marco Correa yang juga ikut terlibat dalam bocornya strategi atau taktik dari Chelsea di pertandingan melawan PSG itu karena berasal dari barbershopnya Marco Correa. Dan yang kedua adalah Wesley Fofana, ini juga katanya menjadi salah satu sumber akibat obrolan yang dilakukan oleh Wesley Fofana dengan salah satu pemain PSG yang berasal sama-sama dari Perancis ya. Ya ini juga mungkin menjadi salah satu incapabilitas Liam Rosenior ya. Tapi gua harus menggarisbawahi seorang pemain tidak boleh secara etika untuk membocorkan apa yang sebenarnya menjadi rahasia di dressing room ya. Apapun alasannya, apapun tujuannya, tapi menurut gue itu tidak etik ya dan harus diberi sanksi seandainya memang itu benar-benar terjadi. Nah ini juga menjadi salah satu catatan untuk next manager karena ini pemain-pemain yang dibawa oleh atau dibuat oleh Chelsea ini punya possibility untuk toxicity yang lumayan kuat ya. Jadi ini semoga nggak terus-terusan dan tidak mengganggu performa Chelsea ke depannya. Nah selain itu juga ada salah satu penyebabnya yaitu menurun drastisnya performa dari Moises Caicedo di bawah tangannya Liam Rosenior. Seperti yang kita tahu, Moises Caicedo ini menjadi salah satu pemain core player yang sudah memperpanjang kontrak dan juga menjadi salah satu fondasi Chelsea untuk membangun masa depan tim ya. Nah menurut Nizar Kinsella juga salah satu tactical key dari Liam Rosenior ini yang menjadi perdebatan ya di meja rapat pada saat penentuan nasib Liam Rosenior. Moises Caicedo ini diindikasikan terlalu banyak dituntut untuk mengcover area di lapangan pada saat permainan ya. Dia bisa menjadi double pivot, kemudian di shift lagi menjadi two defensive midfielder, kemudian juga menjadi single pivot. Nah perubahan-perubahan ini yang kelihatannya memang tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh board ya, sebagai salah satu penentu yang menyatakan bahwa Moises Caicedo adalah proyek besar yang ingin digaungkan oleh Chelsea ya, salah satu pemain yang juga terlibat dalam pembangunan proyek ini. Dan kita tahu Moises Caicedo ini sudah dipandang spesial oleh para manajemen ya, baik dari sporting director maupun owner, karena dia menyatakan ingin menjadi seorang legend dan dia juga baru memperpanjang kontraknya dengan mulus. Tentu ini menjadi nilai positif bagi penilaian Moises Caicedo di mata manajemen ya. Dan hadirnya Liam Rosenior yang justru mendragging down kemampuan dan mungkin psikologis dari Moises Caicedo. Mungkin juga Moises Caicedo sempat menyatakan hal tersebut ke para owner dan juga sporting director. Akhirnya harus diputuskan ya untuk Liam Rosenior keluar dari Chelsea. Selain itu juga ada beberapa kekonyolan yang menurut gue harusnya tak perlu dilakukan oleh pelatih selevel Chelsea. Mungkin kalau di Strasbourg ini lo boleh melakukan hal ini, lo boleh ngomong apa aja dan lo boleh bertindak konyol ya, mengeluarkan statement bodoh yang akhirnya hanya menjadi laughing stock untuk fans-fans lain. Nah di laga melawan PSG ya, di leg kedua ini ada pemain yang katanya bermain PSP pada saat Liam Rosenior sedang melakukan halftime talk ya, dan mengignore tidak mewaro ya, tidak, dan dan tidak memperhatikan Liam Rosenior plan di halftime tersebut ya. Dan akhirnya Liam Rosenior bukan menegur pemain tersebut, tapi dia lebih memilih untuk menjadikan hal tersebut sebagai motivasi. Katanya gamers don't quit, we respawn and try to inspire a comeback. Dan ini yang menurut gue adalah hal yang gak banget ya. Kenapa pada saat lo tahu pemain lo udah gak dengerin, tapi lo malah encourage menjadikan itu sebuah quote atau apa ya,
statement yang menurut gue juga nggak akan kemakan pemain-pemain sekelas pemain Chelsea ini ya. Dan harusnya lu segera tegur, ganti atau apapun itu, tindak tegas, dan itu yang dibutuhkan Chelsea, seorang yang memiliki leadership yang baik dan juga punya kemampuan untuk mengkoordinir para pemain ini ya. Dan ini sebagai bukti ya bahwa di dressing room juga Liam Rossonier juga tidak punya kemampuan yang baik. Ini gue ingat cerita David Moyes di Manchester United setelah kepergian Sir Alex Ferguson. Tim Manchester United yang dipimpin atau yang memiliki aura yang luar biasa ya semenjak dipimpin oleh Sir Alex Ferguson, datang David Moyes yang menyatakan di dressing room, I need to learn from you to win. Gue harus belajar menang trofi atau kompetisi dari kalian. Dan itu benar-benar membuat para pemain Manchester United saat itu besar kepala dan juga akhirnya tidak menghormati pelatih tersebut. Dan kita tahu endingnya David Moyes dipecat dari Manchester United. Dan ini hal serupa yang dilakukan oleh Liam Rossonier. Belum lagi apa yang dikeluarkan Liam Rossonier di statement jurnalis ya di media. Ini juga katanya menjadi bulan-bulanan para pemain di dressing room ya. Bahkan ada para pemain yang melabeli Liam Rossonier sebagai guru olahraga seperti yang kita pikirkan, dan ini juga mereka pikirkan ya. Dan bahkan ada juga yang bukan mengejek ya, tapi membuat lelucon mengenai Liam Rossonier yang melepaskan kacamata pada saat latihan supaya terlihat lebih garang. Nah ini juga menjadi menjadi momentum yang menurut gue juga sangat merusak ya hubungan di dressing room. Belum lagi ada juga yang bilang bahwa Liam Rossonier ini mirip dengan Graham Potter ya, bagaimana dia mencoba menunjukkan dirinya di dressing room. Graham Potter itu datang dari Brighton, itu mirip juga seperti guru olahraga, dan dia menyulap dirinya di Chelsea ya, menjadi seorang gentleman setelah dia menumbuhkan brewok, kemudian dia juga agak sedikit trimming ya dan mengganti outfitnya pada saat latihan, tapi sayang itu hanya akhirnya menjadi lelucon bagi para pemain. Nah ini yang kelihatannya harus memang segera menjadi pelajaran buat next manager yang melatih Chelsea, karena memang Chelsea ini terkenal sangat keras ya di dressing room. Ini bukan dari zaman sekarang aja, tapi dari zaman-zaman dulu ya. Dan gue rasa juga seluruh pemain profesional juga rasanya sih nggak mungkin mau punya pelatih yang bisa menjadi bulan-bulanan kayak gitu ya. Nah kemudian dari sporting director, ini juga seperti yang sudah diinfokan oleh Ben Jacobs ya. Ini para sporting director merasa memang melakukan kesalahan, dan semoga aja ini menjadi warning buat mereka, Bluco ya, dan supaya mereka juga lebih waspada dalam memilih pelatih dan juga merekrut pemain ya. Seandainya mereka melakukan kesalahan lagi, menurut gua harusnya ini di-cut dan dikeluarkan, termasuk juga rekrutmen di transfer window musim panas nanti ya. Dengan dipecatnya Liam Rossonier, ini berarti Chelsea sudah mengeluarkan 100 juta pound sterling sejak tahun 2015 untuk memecat para pelatih ya, dan most of them itu berada di yang paling besar ya, itu berada di era Abramovich. Jose Mourinho di tahun 2015 ini dipecat dan harus membayar kompensasi sebesar 12,5 juta. Antonio Conte ini juga yang punya klausul yang cukup besar ya, 26,2 juta di tahun 2018. Frank Lampard 2 juta pound sterling, dan Thomas Tuchel ini 13 juta pound sterling, Graham Potter 13 juta pound sterling, Mauricio Pochettino ini di 10 juta pound sterling, dan Enzo Maresca 4,3 juta pound sterling, dan katanya ini nggak diambil oleh Enzo Maresca ya, dan Liam Rossonier 24 juta pound sterling. Wow, lumayan juga ya, ini salah satu pelajaran buat sporting director dan juga para owner Chelsea supaya lebih berhati-hati dalam memilih pelatih ya. Tapi terlepas dari itu, dukungan masih tetap diberikan oleh Bluco untuk 5 sporting director, yaitu Paul Winstanley, Lawrence Stewart, Sam Jewell, Joe Shield, dan juga Dave Fellows ya. Ini yang akan merencanakan plan rekrutmen di bulan panas nanti untuk membawa para pemain yang sudah established di Premier League ya. Itu adalah target yang akan dibawa oleh para sporting director ini ke Chelsea di musim panas nanti. Kita lihat ya. Semoga aja kejadian ini membuat Bluco terbuka mata dan pikirannya dan lebih berhati-hati lagi dalam mengambil keputusan ya. Nah terlepas dari itu, ada informasi John Terry yang juga ingin membawa yang ingin menjadi pelatih interim ya. Menurut Andy Jacobs, saya sempat diberitahu John Terry menyatakan ingin mengambil pekerjaan sebagai interim ya sampai akhir musim ini, tapi Bluco dan juga jajaran manajemen tidak memperbolehkan John Terry untuk masuk ke Chelsea ya dan mengambil jabatan tersebut.
Nah, ini belum ada informasi apa yang sebenarnya terjadi antara John Terry dan juga Chelsea ya dan jajaran Bluco, tapi di beberapa minggu terakhir memang John Terry ini cukup keras untuk mengkritik kebijakan-kebijakan yang dibuat Chelsea. Padahal saat ini John Terry masih menjadi coaching advisor ya di Cobham. Dan dengan dipecatnya Liam Rosenior ini, McFarlane resmi akan memimpin kembali laga melawan Leeds ya, di mana McFarlane kalah 2-0 di pertandingan keduanya setelah berhasil menahan imbang Manchester City, dan semoga aja pertandingan melawan Leeds yang akan terjadi di FA Cup nanti di akhir pekan ini bisa menjadi kemenangan pertama bagi McFarlane di Chelsea. Welcome back McFarlane, dan sejujurnya gue agak suka dengan approach yang dilakukan oleh McFarlane ini ya, walaupun dia terlihat calm dan juga biasa aja, tapi kelihatan game plan dan juga kemampuan McFarlane ini dalam management game pada saat match ini jauh lebih baik dibandingkan Liam Rosenior ya. Dan dari setup game, setup tim yang disiapkan oleh McFarlane terutama pada saat melawan Manchester City, menurut gue ini patut ditunggu apa yang akan dilakukan oleh McFarlane di pertandingan melawan Leeds nanti ya. Kemudian berita dari Fabrizio ya. Menurut para sporting director, kita sudah mengerti tipe pelatih seperti apa yang harus dibawa untuk melatih Chelsea ya. Chelsea tetap tidak akan mengubah seluruh filosofinya, tetap percaya kepada pemain muda, mendevelop top talents sambil berusaha untuk memenangkan Premier League ya. Karena itu yang dibutuhkan untuk Chelsea saat ini ya. Tapi Chelsea juga akan menambah beberapa pemain senior yang akan bergabung di musim panas ini. Itu menurut Fabrizio berdasarkan statement dari para sporting director ya. Ya, as always, mereka selalu bilang kita tahu apa yang akan kita lakukan, bla bla bla, dengan rekrutnya para pemain di musim panas kemarin yang dimana hampir semuanya flop. Terus juga masuknya Liam Rosenior yang hanya menghambur-hamburkan uang Chelsea aja 24 juta pound sterling, itu tidak membuktikan bahwa mereka tahu ya dengan statement tersebut. Kemudian menurut Fabrizio juga Chelsea percaya pemilihan pelatih ya itu akan sangat krusial terhadap situasi yang terjadi di Chelsea, terutama untuk para pemain yang tidak happy dengan kehadiran Liam Rosenior ya. Pekerjaan di Chelsea sendiri ini masih sangat seksi untuk beberapa manajer ya. Chelsea tidak akan mengubah filosofi mereka, tetap developing player dan juga top talents ya. Dan informasi para pengganti Liam Rosenior ini juga disampaikan oleh Ben Jacobs ya. Menurut dia belum ada pembicaraan formal mengenai pelatih yang akan menjadi pengganti Liam Rosenior ya, baik dari Chelsea sendiri belum mengumumkan dan belum memulai pembicaraan tersebut. Tapi Andoni Iraola ini salah satu pelatih yang menjadi leading candidate untuk menjadi pelatih Chelsea di musim depan ya. Julian Nagelsmann ini yang sebelumnya sempat pengen dipilih ya sebelum Mauricio Pochettino. Pada saat itu sumber Chelsea menyatakan bahwa dia tidak dipandang sebagai seorang pelatih yang cocok untuk project Chelsea ya. Jadi Chelsea lebih memilih Mauricio Pochettino dibandingkan Julian Nagelsmann. Tapi saat ini dia juga tidak percaya ya. Dan saat ini juga dari Nagelsmann juga tidak percaya dengan project Chelsea ini. Jadi keduanya tidak bisa bertemu dan kelihatannya akan sulit untuk Nagelsmann menjadi seorang pelatih Chelsea di musim depan ya. Selain itu ada Luis Enrique juga yang hampir sedikit lagi akan memperpanjang kontrak dengan PSG. Itu sempat diinterview juga ya sama Todd Boehly, dan waktu itu tidak ada ekspektasi apapun soal kandidat ini ya, dan juga belum ada lawannya pada saat itu. Tapi setelah akhirnya Todd Boehly menolak Luis Enrique, entah apa yang terjadi, katanya ada perdebatan dengan authority waktu itu ya, dengan pembagian kekuasaan, dan akhirnya Luis Enrique lebih memilih untuk bergabung bersama PSG, dan PSG sendiri menginginkan Luis Enrique dengan jangka panjang berada di PSG, dan kelihatannya sih deal-nya akan segera terjadi di musim panas ini ya. Selain itu ada Eddie Howe, Francesco Farioli, ada Filipe Luis, dan juga Edin Terzic ya, yang juga menjadi kandidat buat Athletic Club ya. Jadi Eddie Howe ini adalah pelatih Newcastle, Francesco Farioli ini adalah pelatih dari Sporting ya. Saat ini pengganti Amorim. Filipe Luis ini pelatih dari Santos yang sudah dipecat juga ya. Salah satu mantan pelatih Chelsea, mantan pemain Chelsea, dan Edin Terzic ini adalah mantan pelatih Borussia Dortmund yang membawa Dortmund ke final UCL ya. Nah, ini juga nama-nama yang menjadi shortlist di pelatih-pelatih Chelsea ya, dan juga sempat dibicarakan dalam diskusi pada saat pemilihan pengganti Enzo Maresca ya. Sementara Cesc Fabregas menurut Ben Jacobs ini masih berusaha dan fokus untuk membawa Como ya berlaga di Eropa ya, dan belum
pengen pindah, katanya masih fokus, tapi dia memiliki long term ambition untuk menjadi seorang manajer di Inggris. Selain itu ada Marco Silva yang belum juga memperpanjang kontraknya dengan Fulham ya, dan Olivier Glasner yang sudah dipastikan akan menjadi free agent di musim depan ya. Dan dua nama ini juga pernah masuk ke dalam bursa transfer manajer Chelsea pada saat ingin mengganti Enzo Maresca di bulan Januari ya. Salah satu kandidat yang juga leading itu adalah Marco Silva, yang dimana dengan agennya yaitu Jorge Mendes yang juga dekat dengan Bluco ya. Jadi kita lihat nanti siapa para pelatih yang akan menjadi pelatih Chelsea di musim depan. Kalau menurut kalian siapa yang cocok dari nama-nama ini, coba tulis di kolom komen di bawah. Menurut gua Andoni Iraola ini adalah pelatih yang pas dengan pemain yang dimiliki ya, dan juga filosofi permainan yang menurut gue cukup mungkin harus ditweak sedikit, karena Andoni Iraola di Bournemouth ini begitu bermain counter press, tidak terlalu position based, tapi memiliki clinical yang tinggi ya, dan ini yang harus dibangun oleh Andoni Iraola di Chelsea. Dan gue percaya Andoni Iraola memiliki winning mentality, di mana sudah berkali-kali dia tunjukkan bersama Bournemouth ya. Bournemouth yang sempat tertinggal akhirnya bisa menang, bisa menyamakan kedudukan, bahkan bisa mengalahkan para giant di Premier League dengan skuad seadanya. Coba terus pendapat kalian, siapa pelatih yang cocok untuk melatih skuad Chelsea saat ini, dan bagaimana mereka akan melakukan approach di musim depan ya. That's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang sudah nonton video ini dan suka video ini, jangan lupa untuk klik tombol likes, share juga supaya makin banyak yang tahu mengenai berita pemecatan Liam Ross Senior. Dan yang paling penting adalah subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. Want to blow is be blue, up the Chelsea.